Polemik akses jalan menuju gereja Pantai Kosta Indonesia Sungai Bahar di Kabupaten Muaro hingga kini masih belum ada titik terang. Upaya mediasi yang dilakukan pemerintah kecamatan setempat dengan menghadirkan pengurus gereja dan pihak pemilik tanah perbatasan belum menemui kesepakatan. Proses mediasi antara pemilik tanah perbatasan dengan pengurus gereja Pantai Kosta Indonesia GPI Sungai Bahar di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi belum menemui titik terang. Dalam mediasi yang berlangsung di kantor Desa Sukamakmur dipimpin langsung oleh Camat Sungai Bahar Agus Riyati dan dihadiri pengurus gereja serta warga pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan gereja, termasuk Kapolsek Sungai Bahar, anggota DPRD Muaro Jambi, Kepala Desa Sukamakmur, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jemaat gereja. Meski mediasi sudah dilakukan, namun belum ada kesepakatan apapun antara pemilik tanah perbatasan dengan pengurus gereja. Camat Sungai Bahar Agus Riyati menuturkan, mediasi ini dilakukan untuk mencari solusi terkait permasalahan akses menuju gereja GPI Sungai Bahar yang terkendala izin dari pemilik tanah sekitar. Menurut Agus, persoalan yang telah menjadi sorotan publik ini tidak berkaitan dengan pelarangan ibadat gereja oleh warga, melainkan murni hanya persoalan akses jalan. Meski belum menemui titik terang, namun pemerintah kecamatan akan terus berupaya mencari solusi. Agus berharap ke depan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan gereja bisa tergugah hatinya sehingga bisa memberikan akses jalan untuk jemaat gereja. Ini kami lakukan dalam rangka pemecahan masalah yang ada di gereja Pantai Kosta Indonesia yang akses jalannya terkendala terkait izin dari warga sekitar. Jadi ini bukan permasalahan terkait dengan pelarangan ibadah dari warga, tapi memang murni permasalahan izin lahan, gitu loh. Dan alhamdulillah tadi hadir para pemilik lahan, tapi mayoritas yang hadir tidak mengizinkan, dijual tidak mengizinkan. Tapi masih ada alternatif terkait dengan Busi Hotang yang kayaknya ada peluang untuk dieksekusi. Tapi ini butuh komunikasi. Memang dari awal komunikasi yang memang tidak pas, dan mudah-mudahan setelah ini terbuka hatinya terkait dengan akses jalan tadi. Itu belum ada titik terang, izin dari warga ya, karena itu kan hak milik mereka. Kalau mereka tidak mau menjual, kita tidak bisa memaksa gitu. Cuman dari eks-transmigrasi dulu Sungai Bahar, wilayah ladang pangan yang 3/4 hektar ini mayoritas tidak punya akses jalan produksi, itu milik pribadi masing-masing, kecuali mungkin batas desa itu ada tanah air dan itu bisa kita akses ke situ. Tapi kalau nih yang jalan-jalan di dalam ladang itu milik pribadi semua. Sementara itu, anggota DPRD Muaro Jambi yang turut hadir dalam mediasi ini mengatakan, saat ini Dewan tengah menjalin komunikasi dengan pihak BPN untuk memastikan ada tidaknya jalan menuju gereja GPI Sungai Bahar. Jika nantinya pihak BPN menyatakan bahwa di lokasi tersebut terdapat jalan, maka Dewan meminta dengan kerendahan hati warga untuk membuka akses jalan. Namun, bila benar-benar tidak memiliki akses, maka Dewan mohon agar pemilik tanah menjual tanahnya untuk dijadikan akses menuju gereja dengan harga yang semampunya. Hasil mediasi tadi, kita sama-sama mendengar bahwa pihak gereja pada intinya memohon dari sekeliling karena memang akses jalan tidak ada. Namun saya belum bisa menyatakan itu tidak ada. Saya sedang komunikasi dengan Kepala BPN Muaro Jambi. Jawaban terakhir beliau hari Jumat belum sempat ke lapangan karena persiapan menteri mau datang. Jadi tadi saya sampaikan kepada forum bahwa apa nanti jawaban dari BPN Muaro Jambi saya akan sampaikan. Kalau memang di situ nanti ada akses jalan, kita mediasi kembali, mohon dengan kerendahan hati agar jalan itu dibuka. Namun kalau memang tidak ada jalan seperti informasi saat ini, beberapa saya tanya di lokasi di situ, baik juga Pak RT, Pak Kades, memang katanya nggak ada jalan. Kalau tidak ada jalan, artinya ya kita dengan tangan di bawah minta mohon tolong supaya bisa dapat dibeli dengan harga semampunya. Mungkin itu solusi terakhir.
Sementara itu, salah satu pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan gereja, Rengsi Silalai atau Opung Sihotang menuturkan, jika memang tidak ada akses jalan menuju ke gereja GPI Sungai Bahar. Rengsi menambahkan, meski demikian, sebelum mendirikan pagar beton tanahnya yang berbatasan langsung dengan gereja, ia bersedia menjual tanahnya seluas 2,5 tumbuh untuk dijadikan akses jalan dengan harga 120 juta rupiah di bulan Desember 2022 lalu. Rengsi menambahkan, karena pihak gereja saat itu tidak menyanggupinya, ia pun memutuskan untuk membangun tembok beton di lokasi tanahnya. Bulan 2 tahun 2022, tanah itu sebenarnya ke tante yang ditawarkan yang punya tanah. Disuruh Pak Bultom. Pergi saya ke lokasi, karena harga tanah itu tidak terjangkau dengan keuangan tante, kutawarkanlah sama gereja. Tapi kalau beli satu lahan itu, jemaat kalian itulah semua yang beli. Cuma, gak ada jalan. Gak ada jalan dari Tanah Opung, gak ada jalan dari Pak si Wakidi. Saya bilang, kalau nggak ada jalan, jangan kalian beli. Saya larang itu, Pak Lukas itu beberapa kali ke rumah. Minta Tanah Opung mau dibeli, ini ndak aku kasih. Ini kan sudah gedung, jadi lokasi parkir. Pendek cerita, datang lagi dia kan, Opung, tolonglah 3 tumbuk. Kami udah berdoa, pendeta kami 20 orang mendoakan Opung supaya hati Opung terbuka. Katanya di rumah datang ini Pak Lukas. Iya, tapi untuk saat ini dari pertama udah aku bilang sama kalian, gak ada jalan. Bulan 12 2022. Mungkin dijawab Tuhan lah 2 pendeta yang 20 itu. Dialah yang tahu itu apa benar apa enggak, saya nggak tahu. Tapi saya aku bilanglah sama anakku Posma, Pos, kasihan mereka ya, nggak ada jalan ke belakang gerejanya itu. Jadi biarlah aku telepon lah pendeta Roy, biar aku kasih itu jalan itu diberi 2,5 meter. Jadi diperhitungan dari depan kan 100 meter jatuhnya 2,5 tumbuk. Aku telepon lah si Roy. Akhirnya aku sendiri yang menghubungi. Waktu pertama saya tidak mau jual, tapi karena hatiku sudah terbuka, aku sendiri yang menghubungi bulan 12 karena bulan 1 mau dipagar. Jadi pendek cerita, mereka tidak mau. Udahlah ya, Opung mau pagar. Iyalah udah aku tengok itu tukang Opung sudah datang dari Jambi. Itulah itu kejadiannya. Jadi apapun yang terjadi selama ini masuk segala macam, saya nggak tahu. Baru tadi malam aku tahu dari Pak Simanulung Pak Yanto. Ngapo kak? Pendeta situ orang yang di belakang kakak itu. Ngapo? Saya nggak tahu. Jadi makanya saya jelaskan tadi. Sebenarnya hati nurani itu sudah terbuka. Karena mereka di ruko saya ngontrak 7 tahun. Tidak pernah ada masalah selama ini. Dari mulai 0, orang itu dari cuma 86 kakak, sekarang sudah hampir 300. Saya berdoa terus juga untuk mereka, supaya berkembang jemaatnya. Dibuka Tuhan lah hatiku, aku yang menghubungi dia. Tapi dia tidak mau. Dulu itu ku tawarkan sudah, karena di depan anak aku beli tanah orang depan, 50 juta setumbuk. Jadi kalau 2,5 tumbuk, 125, 120 lah bayar. Udah saya bilang dulu. Potong 5 juta. Jadi akhirnya mereka tidak mau, udahlah Opung pagar lah ya, iyalah Opung, apa-apa. Kamu bilang sama Bu Mul bilang, bukan sama orang itu. Minta sama Bu Mul tanah jalan itu. Saya bilang dari pertama saya mau memberitahu tanah itu ke mereka, nanti aja. Langsung saya bilang, tapi jalannya jalan utamakan. Itu Pak, nggak ditawar malah dia tanggung Opung, kasihlah 3 meter lebarnya, aku kasih. Tapi katanya, ya udahlah Opung, kalau Opung mau 6 bulan kami bayar. Jadi Opung nggak mau. Di sisi lain, Pendeta Gereja GB Sungai Bahar Royanto Sitomorang menuturkan, belum ada kesepakatan yang didapat dari kedua belah pihak terkait hasil mediasi di kantor desa Sukamakmur tersebut. Sementara itu, mengenai harga senilai 120 juta rupiah untuk ganti rugi lahan seluas 2,5 tubuh yang akan dijadikan akses menuju gereja,
Pihak gereja tidak menyanggupi lantaran hanya diberi waktu 3 hari untuk melunasinya. Pendeta dan jemaat GPI Sungai Bahar berharap akan ada solusi terkait persoalan akses menuju gereja, sehingga mereka bisa dengan nyaman menjalankan ibadah. Keputusan belum ada, hasil daripada pertemuan mediasi ini belum ada. Semua pemilik lahan, baik dari Pak Ahai, Pak Kaji Kasmudi, baik juga Bu Rodia, baik juga Bu Hotang, belum ada. Mereka bahkan yang lain itu bilang tidak akan memberikan akses jalan. Ya notabene mereka semua di pinggir jalan dengan luas lahan yang cukup luas, tetapi mereka nikmati jalan negara itu. Tapi kami nggak bisa lewat dan kami tidak diizinkan juga untuk melalui jalan itu. Sangat berat, bisa dilihat kondisi gereja saya seperti apa. Dalam waktu 3 hari itu mustahil bagi kami. Dalam waktu 3 hari tentu tidak bisa. Tapi kalau memang dalam waktu 3 hari ya silakan negara bantu kami, tolong kami. Pak Presiden, Pak Gubernur, Bupati bantu kami. Pemerintah Kecamatan Sungai Bahar nantinya akan kembali melakukan upaya mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak, yaitu pengurus gereja dan pemilik tanah. Dari Muaro Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.